الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخير العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita berupa usia kita, umur kita Allah sempurnakan dengan nikmat kesehatan. Semoga semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita mampu memotivasi diri kita untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Karena sungguh segala makhluk dunia dan seisinya akan mengalami kesudahan, dan ketika itu barulah kita akan memasuki babak baru, awal daripada kehidupan yang kekal, awal daripada kehidupan selama-lamanya. Maka oleh karenanya hadratal muhtaramin rahimakumullah, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan kita pada malam hari ini mampu menjadi nilai tambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik dari kehidupan dunia sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kelak kita bersama dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, yang sudah dibekali dengan kesempurnaan akhlak. Maka seyogianya sebagai umat beliau untuk kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita meneladani daripada akhlak mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh dengan kemuliaan akhlak kita akan menjadi manusia yang berharga, kita akan menjadi manusia yang bermakna, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan sesama makhluk. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu menjadi salah satu bentuk cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sehingga kita semua kelak berhak mendapatkan cintanya, berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia. Silakan. Amin. Semoga kita diperjumpakan semua bersama baginda Rasul yang mulia dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang akhlak dalam kitab Kifayatul At-Taqiyya. Alhamdulillah, pembahasan tentang tawakal sudah selesai kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka sampailah kita kepada pembahasan baru di antara wasiat yang 9 yang dituntut untuk kita mempelajarinya dan mengamalkannya, yaitu bab
al-ikhlas. Ikhlas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minha al-ikhlas. Ya. Dan di antaranya ialah sifat ikhlas. Aywa min al-wasayat tis'i, dari wasiat yang 9 al-ikhlas, terdapat sifat ikhlas. Wa huwa ruknul 'azam. Ya. Sifat ikhlas ini merupakan rentetan daripada rukun yang sangat agung. Min a'malil qalb, dari amalan hati. Ya. Amalan hati itu banyak, dan yang paling agung, yang paling luar biasa, yang paling dahsyat dari amalan hati yaitu ikhlas. Alladzi 'alaihi madarul ibadati kullaha. Ya. Yang dimana dengan sifat ikhlas ini, ya, dia akan menjadi madarul ibadati kullaha. Ya. Dia akan berputar ibadah itu pada pembahasan ikhlas. Ya. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah yang sifatnya sunnah, maka baik dan tidaknya itu, mulia atau hinanya dari amalan kita itu, ya, itu bagaimana keikhlasan seseorang di dalam menjalankannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tiadalah kami perintahkan kepada mereka illa liya'budullaha mukhlisin. Ya. Allah katakan kalian itu diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlisin. Ya, harus dengan ikhlas. Dan tiadalah semua perintah itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan ikhlas. Dalam firman yang lain dikatakan ala lillahi dinul khalis. Tiadalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara agama itu kecuali yang dilakukan secara ikhlas. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah kalian di dalam menjalankan agama kalian, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkanmu dengan amalan yang sedikit. Wasu'ila alaihi salatu wassalam 'anil iman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara iman. Faqala huwal ikhlasu lillahi ta'ala. Iman itu ialah bagaimana engkau lakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu minal a'mali, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari suatu amalan illa ma kana khalisan lahu, ya, kecuali amalan itu dilakukan secara ikhlas. Wabtagha biha wajahu, dan hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhlasa lillahi, barang siapa yang beramal ikhlas karena Allah Ta'ala, arba'ina yauman, 40 hari, adharallahu yanabi'al hikmati min qalbihi ala lisanihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
akan menampakkan padanya hikmah, ya, min qalbi ala lisanihi, dari hatinya atas lisannya. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, paparan yang panjang terkait permasalahan ikhlas tadi disampaikan oleh penulis, oleh pengarang, tentang dalil-dalil yang menjadi hujjah, yang menjadi acuan atau penguat dari amalan yang harus berdasarkan dari keikhlasan. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, maka semua amalan yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bermakna di hadapan Allah ketika semua itu dilakukan dengan ikhlas, ya. Maka perlu kita mengetahui apa itu ikhlas, ya. Apa itu ikhlas? Apa lawanan daripada sifat ikhlas? Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan itu hanya dengan catatan ikhlas, maka perlu kita mengetahui ikhlas itu terlebih dahulu. Ante tetau umbe engkunta beribadah agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kan seperti itu, ya. Dek kadang-kadang lamun tengana meh tersingkat jelu kepeng dah. Aneh, ikhlas dia ke ikhlas. Ketika orang mengatakan ikhlas, ya, apakah dia sudah dikatakan ikhlas atau tidak memberikan kita pinjaman uang? Nah, ini dia. Takaran ikhlas itu seperti apa? Nah, kita diajarkan, ya, oleh pengarang kitab ini. Nah, yang tadi itu adapun firman Allah yang disebutkan tadi dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai dalil, ya, memperkuat bahwa sesungguhnya ikhlas itu merupakan amalan yang harus kita lakukan, yang harus hadir di dalam mengiringi setiap amalan yang kita lakukan. Maka lanjutan lekan kitab Pelungguh, ya, dikatakan di sana wa kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yaqul. Abu Dzar seorang sahabat pernah berkata, sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhlasi. Aku pernah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ikhlas. Ma huwa? Duhai ya Rasul, apa kenen ikhlas nu? Ya. Apa maksudnya ikhlas itu? Dalam Al-Quran kita temukan Allah hanya menerima perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Dalam hadis juga banyak dikatakan seperti itu. Apa je kenen ikhlas dia? Faqala, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hatta as'ala anhu Jibril, ya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakannya kepada malaikat Jibril. Si sekak ngaran ikhlas ini. Fas'ala anhu Jibril, ya. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tanya dulu kepada Jibril, maka malaikat Jibril ditanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Jibril berkata, hatta as'ala anhu Mikail. Mah, dia tandai dia masih ini. Coba mungkin dulu tiang bekatuan tipa Mikail. Ya. Fas'ala anhu Mikail. Maka ditanyalah Mikail. Mikail. Dia yang nama Mikail. Mikail. Ya apa bahasa Inggrisnya? Michael. Ya. Jadi lamaran Michael ini diambil dari kata Mikail. Lamun itu kan Ming katanya. Mikail. Faqala hatta as'ala anhu Rabbal Izzah. Ya. Tunggu dulu sampai aku menanyakannya kepada Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala Rabbahu ta'ala anhu, ya. Maka bertanya, ya,
Maka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang makna ikhlas. Apa ikhlas itu? Al-ikhlasu, bahwa sesungguhnya siaran sifat ikhlas ini sirrun min asrari, di antara rahasiaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, udi'uhu qalba man asya'u min ibadi. Aku taruh, aku titip ikhlas itu pada setiap hati orang-orang yang aku kehendaki. Ya. Artinya Nabi hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, siaran ikhlas niki, ya, ini pegawaian yang kita tidak bisa ceritakan. Ya. Dan Allah hanya menaruhnya pada hati-hati hamba yang dicintainya. Karena seseorang ketika beramal dengan ikhlas itu, dia tidak akan mengharapkan imbalan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhlas itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Menurut kitab Kifayatul Azkiyah. Kalau kita bukan Kifayatul Attaqiyah nih, ya. Ini di Kifayatul Azkiyah, ya. Dikatakan di sana pertama, ikhlas ini modelnya seorang hamba beramal, ya. Dan amalannya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan apa-apa dari amalannya itu. Paham belum pada? Amalan yang dilakukannya itu dia tidak mengharapkan apa-apa dari amalan yang dilakukan itu. Yang penting kuah gawe, yang penting ku mati. Salat ngana pangeranku Allah Subhanahu wa taala, yang penting ku salat. Puasa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang penting ku puasa. Berhaji, berzakat, berbuat baik perintah Allah, yang penting aku laksanakan. Aku tidak peduli apapun ganjaran yang akan diberikan oleh Allah dari amalan yang aku lakukan itu. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya. Artinya apa? Ketika seseorang mampu beramal dengan tanpa mengharap imbalan apapun dari amalannya itu, maka inilah ikhlas, kualitas ikhlas yang paling tinggi. Artinya dia tidak peduli salat dia mau diberikan pahala oleh Allah atau mungkin dia akan dihindarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. I don't care. Ya. Kalau bahasa Kedirinya itu keduaan. Keduaan. Ya, kedua daek. Ya. Deku peduli. Ya. Yang penting kuah gawe, Allah ku cinta terhadap pekerjaanku itu, wes, selesai. Titik. Mau diberikan pahala, mau dimasukkan surga atau dihindarkan dari neraka, deku mele tahu. Yang penting Allah aku cinta. Yang penting nedaman Allahku, yang penting nesayang Allahku le pegawaian kini selesai. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Maka jikalau sekiranya dengan ibadah yang dia lakukan itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam neraka, dia juga tidak peduli. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan itu dari Allah. Yang diharapkan apa? Keridhaan Allah saja. Ya. Dia tidak peduli terhadap pahala dan dia tidak khawatir terhadap dosa. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Mungkin nanti ada pembahasannya ya di pembahasan-pembahasan yang berikutnya, cuman yang belum baca. Yang kedua, tingkatan ikhlas itu ya, ketika seorang hamba mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ibadahnya itu ya,
namun dalam ibadahnya itu dia mampu menghindarkan dirinya dari keinginan-keinginan dunia. Dalam dia beribadah, dia mampu menghindarkan hatinya dari keinginan dunia. Tetapi dia masih mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ibadah yang dilakukan, dia masih berharap agar tidak dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tingkatan ikhlas yang kedua. Tujuannya itu fokus hanya akhirat, tidak ada iming-iming dunia. Dena ara lekan amalan ino kaitanna kanca dunia. Nah, ini tingkatan ikhlas yang kedua. Bagaimana dengan tingkatan yang kedua ini? Ini juga masih bagus. Ini juga masih bagus tingkatan ikhlas yang kedua ini. Karena dia mengharapkan pahala hanya dari Allah dan mengharapkan untuk tidak diberikan dosa juga dari Allah. Ini yang kedua. Namun model ikhlas yang kedua ini berada di bawah model ikhlas tadi yang pertama. Ya. Adapun tingkatan ikhlas yang ketiga. Bagaimana tingkatan ikhlas yang ketiga? Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan saja mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan saja mengharapkan imbalan untuk kebaikan akhiratnya, ya, namun dia juga mengharapkan kebaikan untuk kehidupan dunianya. Maka bagaimana dengan tingkatan yang seperti ini? Boleh, masih bagus, ya. Maka tidak ada salahnya ketika seseorang membaca surat Al-Waqi'ah dengan tujuan agar lancar rezekinya. Tiada salahnya bagi orang yang mengamalkan salat duha untuk mempermudah rezekinya, mengamalkan istighfar, memperbanyak salawat dengan tujuan memperlancar rezekinya. Ya. Namun ketahuilah tingkatan ini, ya, adalah tingkatan ikhlas yang paling rendah. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan tingkatan ikhlas yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, Allah katakan di sana, "Man kana yuridu harthal akhirati." Barang siapa yang beramal mengharapkan keuntungan akhirat, barang siapa yang beramal dengan harapan mendapatkan keberuntungan akhirat, nazid lahu fi harthihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan keberuntungannya nanti di akhirat. Wa man kana yuridu harthad dunya, namun barang siapa yang beramal mengharapkan keberuntungan di dunia, nu'tihi minha, maka kami akan memberikannya. Allah akan memberikan keberuntungan yang dikehendaki dalam kehidupan dunianya itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akan tetapi nanti di akhirat dia tidak akan berhak mendapatkan hasil daripada amalannya itu. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ulangi, barang siapa yang mengharapkan keberuntungan akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan baginya keberuntungan itu nanti di akhirat. Dan barang siapa yang mengharapkan keberuntungan dari amalannya itu keberuntungan dunia, maka kami akan memberikan, Allah akan memberikan keberuntungan yang dia inginkan itu, tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan hasil dari amalan yang dia kerjakan itu. Ya. Maka silakan Iqra, bacalah surat Al-Quran dengan niat atau tujuan memperlancar urusan dan sebagainya. Allah berjanji akan memberikan kita lewat itu. Ya. Memperbanyak solat duha, Allah akan berjanji memberikan apa yang kita niatkan itu. Tetapi
ketika kita telah mendapatkan di dunia, lalu kita akan meminta dia nanti lagi di akhirat, ya Allah tidak akan memberikannya, karena engkau telah aku berikan dulu ketika di dunia. Itu dia. Paham? Ini tingkatan ikhlas yang ketiga. Ya. Nah, jadi ngombe yang kuna tingkatan ikhlas ketelu ini bagus apa ndek bagus? Masih bagus. Ya. Si cengai nombe, si dena ikhlas gawe ya. Maka apa lawan daripada ikhlas itu? Apa lawan daripada ikhlas itu? Syirik. Dan riya itulah termasuk dari perbuatan syirik. Namun syirik kecil, syirik khafi, syirik ringan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya yang aku paling takutkan dari kalian nantinya ialah syirik kecil. Ya. Mendengar perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu? Duhai ya Rasul, ya. Syirik asgar itu apa itu duhai ya Rasul? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ketika engkau melakukan segala perbuatan dengan riya, maka perbuatan itu akan menghancurkan semua amalanmu. Ya, dan tidak akan berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lun li akhirat lamun ara pegawean te si gawe te karena ada syirik kecil itu di hati kita, mengharap imbalan selain daripada Allah, rajin kita naik menuntut ilmu di tempat ini ante temu ajuman, ya. Cekat pelungguh de melakukan amalan-amalan salat 5 hajat sab paling pertama ketika diiringi dengan riya, nanti ketika semua amalan itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengatakan apa? Tono bait pahalame le dengan si angenang me. Ya. Ambillah semua hasil yang engkau telah lakukan sesuai dengan kepada orang yang engkau berharap. Salat di saf pertama ingin dipuji oleh si fulanah, Allah akan katakan, datang tipalah sekero ino. Bukankah engkau salat di saf pertama ingin mengharapkan pujian dari dia? Datang, minta balasan dari dia, minta pujian dari dia. Ya. Ketika kita bersedekah mengharapkan pujian dari orang, Allah akan mengatakan apa? Kembali sana, datangi orang yang engkau inginkan pujiannya itu. Kenapa engkau datang kepadaku? Ya. Nah, sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah, ong kunta si taek le majelis ta'lim niki, ya, lekan lae tiang berpesan periri niat. Periri niat. Pertama niat te sugul lekan balente laika angnainte niat te si pertama ino te nuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Dendek karena arak cewek, dendek karena arak cowok, ya. Akhirnya apa? Penampilannya berbeda ketika dia naik ke majelis ta'lim, ketika dia naik ke masjid. Mula gutuan, maka lolat buluna. Ya kumbena, arak ne tene, kita itu nak lamun te beliwat lekan julun balena. Mula membuk lelek nang yung, lalu ketika naik pesantren, ketika naik masjid, sengerna luar biasa. Kumbena ada someone. Nanti yang aku ketika aku lewat agar dia keserak si senger parfumku. Ya. Nah, hindari semua niat-niat yang seperti itu. Ya, pertama, niatkanlah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, niatkan telebur kewajiban te. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tepaham, tidak tepaham urusan seket ini. Yang penting tenuntut dulu, karena menuntut merupakan kewajiban. Si ketelu niat tapi menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Ino niat nuntut ilmu. Ada niat-niat yang lain untuk menjaga marwah agama kita, meninggikan kalimat-kalimat Allah dan seterusnya.
Kalau kita belajar di Ta'limul Muta'allim itu banyak sekali niat orang menuntut ilmu, ada penuntut ilmu. Ya. Lagu si paling penting jaga ate, lekan ya pegawaian si arah kepentingan selain daripada Allah. Ya. Ini yang paling sering tiang sampaikan kepada tiang pelungguh senamian untuk pandai-pandai menjaga niat di dalam melakukan segala macam bentuk amal ibadah si gawe te antene sempurna di hadapan Allah dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita itu sehingga insyaallah itu mampu menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Deh, sila azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulan lekan pengajian te lekalam si mangkin niki, maka mari kita bersama mulai belajar, berusaha untuk melakukan mempersembahkan segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iming-iming yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita berharap ibadah yang kita persembahkan kepada Allah sampai nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, tetaplah hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqad dunya 'alal ikhlas lillahi wahdah." Barang siapa yang berpisah dengan kehidupan dunia ini 'alal ikhlas lillahi wahdah, di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, la syarika lahu, dia meninggalkan kehidupan dunia ini ikhlas karena Allah, tidak dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas salata, dan dia mendirikan salatnya, wa ataz zakata, dan menunaikan zakatnya, faraqaha wallahu anhu radin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan dia dengan kehidupan dunia ini dalam keadaan anhu radin, dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Maka orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian wahai jiwa-jiwa yang tenang ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Ya, maka dengan sendirinya ketika kita telah mampu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah sesungguhnya telah mempersiapkan syurga terbaik bagi hamba-hamba terpilihnya. Wallahu taala a'lam.